annahu min babil kalam ila babil i'rab ila babil idgham wa annahu min al-ajrumiyah ila kitab yasbih masafa jiddan qasirah wa inna ma yatulha tu ta'lim at-ta'lim itu kan yang buat dia jauh gitu ya. Iya. Dan tergantung dari murid sama yang ngajarnya aja. Karena alhamdulillah selama belajar lugu ini yang lumayan deres cepet pahamnya ya. Sekalipun kadang ada beberapa iskal nanti kan. Tapi ini yang anda rasa. Di Indonesia waktu belajar lugu la na'rifut tamyiz wa la na'riful badal. Di sini jelas sama Allah. Sampai tadi beliau tuh candanya gini. Kan udah mau bab akhir. Nah kebetulan bab akhir itu syarahnya panjang. Nah, beliau kasih kunci. Ulah juz hadzal bab. Sampai 3 bab murid-murid bilang, muqri'ah babun maf'ul bihi. Ulah semua murid-murid ulah juz hadzal bab. Kata antum tuhibbuna talqis, memang betulan ditalqis, ditasawufkan sama beliau. Nah, jadi oleh beliau ditalqis. Maksudnya itu syarahnya belum ringkas. Jadi tamyiz itu adalah ini maf'ullah itu man waqa'a bil sababan likul fil kayak kosot tetap juga ma'ruf dijelasin sama beliau. Sampai bab maf'ulat itu juga ulah juz'an. Baru tanda-tanda terakhir wa bihadza naqulu nahtatimu hadzal kitab alhamdulillah taala. Bisa dah kata beliau itu banyak. Nahmadu dari maqam al-hariri. Nahmadukallahu ya alam taminal bayan sampai kalau di maqam al-hariri itu 3 lembar doanya. 3 lembar. Beliau baca semua. Dibaca semua sampai Rasulullah Muhammad. Tapi lo tadi enggak baca itu, cuman baca rahimahullah an Syekh al-Makuli wa an Ibnu Ajurrum wa disebutin semua. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nunggu yang Nahmadukallah karena doanya cantik kalau lo baca. Seakan-akan lo ngajak kita tuh cerita kalau udah baca doa dari maqam al-hariri. Ada nunggu lagi. Besok beliau syarah apa lagi? Ada nunggunya syarah Syazini Dahlan. Karena belum pernah ngasih hadiah itu kan. Karena iseng aja. Di Usuluddin kan semenjak kenal dapat beliau, sehingga duduk di Usuluddin. Buka kita kan Mutasar Jiddan. Kenapa kok ini syarah Mutasar Jiddan yang sering anda cari? Sebelum kita masuk pembahasan, jadi petakan dulu. Nah, Maulana ada Ustaz Syukri sama siapa? Maulana bilang, turid hadza. Polos lah jawab. La wallahi Maulana main di nukut ya Maulana. Itu nukut hadiah kan. Aduh. Ambil aja hadiah. Padahal enggak ada duit Maulana. Padahal udah jatuh untuk ongkos saja itu, simpan itu. Cuman kalaupun bisa itu cuma beli ya kayak gini tertipis 40 ribuan lah itu kan. Tanya sama orang usul dia langsung. Bikam ada. Mia langsung. Berapa? Anda lupa harga ya. Pokoknya dikasih dalam kantong langsung. Kod ada hadiah. Insyaallah syukur sama. Anak paksain tuh Maulana minta tanda tangan aku. Kata, la, kod. Matahallahu alaih. Dari tepuk pas sebelum balik dia tepuk. Nengok tuh kan. Tepuk. Kalau ingat anak tuh pasti ada uminya. Kalau udah selesai majlis pasti ada umi. Ini karena tadi umi nemu kan. Anta tuhibbu ummuka jiddan. Kullu ummika alika tadhhab ila Indonesia. Belum suruh umi anak balik. Ya, insyaallah Maulana, insyaallah. Umi anak ini Maulana dalam hati. Minta doa, anak pamit dulu Maulana. Kali. Jangan lihat. Nah, jadi kayak inilah anak berharap cinta ya Allah. Karena di Indonesia yang punya guru lughah. Punya guru lughah juga. Sama kayak Syekh Muzi. Maksudnya itu cara beliau tugaskan tuh mudah, wadi apa yang tadinya kitab segini cuma selembar kertas saja. Jadi tak bisa tuh pintar beliau. Di petanya pun enggak bikin pusing. Jadi kayak pas pergi sini kan apa yakin kalau nanti anak balik belum masih hidup. Awal dari situ anak mulai kenal Syekh Muzi. Anak tengok cara beliau cara gitu, cara beliau apa. Sebelum kesini anak udah tahu. Dan anda langsung add Facebooknya dan anda diterima sebelum anak kesini. Datang langsung awalnya mau ikut Awamil Jurjani. Awamil Jurjani hari Jumat pas awal puasa.
Karena waktu itu belum jadi terbang. Rupanya diundur. Itu enggak, pas sudah sampai Umi mau ikut awal meluncur jani sama Chef Ozi. Umi awal itu belum kenal sama Chef Ozi, jadi jangan dulu. Memang masih pertama kan. Baru pas Lafrowi, Umi ikut izin lo, ikut daftar langsung. Dan sebelum anak ikut Lafrowi, anak soal dulu ke Chef Ozi. Waktu Ramadan habis tarawih di Azhar ketemu. Beliau nanya, ingat anak, min ayi bilad di Indonesia Maulana? Kuliah mahal ya Maulana? La, alaan waktu itu bapak belum masuk, tapi bilang masalah video rasa kosong. Dan itu bisa pipin untuk Maulana mungkin usawir mak, awana usajil lil kafrawi Maulana. Maulana contoh gini, anak main pinter juga ya, orang-orang daftar dia foto dulu nih buat gambar. Turistar lah gitu kan, udah daftar. Baru besoknya belum nanya gimana paham belajarnya. Anak nggak tahu berapa apa masuk berapa persen apa nggak tahu. Pokoknya kan paham tamindar mungkin diskon Umi ya ulang. Jayid. Besoknya sabun mana? 70. Masuklah di Facebook beliau. Soal tu fatwa ba'dal majlis al-kafrawi. Aku bertanya kepada pemuda, itu aneh yang ditanya itu. Orang-orang bilang, "Cid, ente dimasukin FB-nya sih." Astagfirullahaladzim. Padahal coba beberapa waktu itu paham itu kan. Terus sampai itu libur berapa itu libur? Oh iya, saya pernah baca itu. Ya soal tu fatwa itu baru setelah itu sering libur. Habis itu ada pas satu hari Anda bilang, Maulana, Anda ngapal matan jurumiyah Maulana. Terus kata Maulana, Itu kapan? yang ngapal jurumiyah? Habis pertengahan Kafrawi. Iya, habis sebelum puasa. Mau khatam Kafrawi, bilang, Maulana Anda mau ngapal jurumiyah, minta doa Maulana. Pas beliau bilang, kalau udah selesai, bilang sama saya, tasbih sama saya. Semangat kan? Memang betul-betul dikejar sampai bab mafudut itu. Awalnya waktu anak hafal enggak semua, tapi pas baca sama Syekh min awalihi ila akhirihi, kata Syekh duna ayah 5 harfan. Alhamdulillah ya Allah. Anak kita nana sama Syekh Ozi, dan Syekh yang pertama kali itu mengaku Syekh Ozi, Syekh Lugo. Memang tertarik ini. Logo juga. Anak suka Lugo. Dulu tuh semenjak anak mahat 6 bulan sebelum ke sini, itu anak suka tuh sama musola Fikih mazhab Syafi'i. Sebelum di sini ada 6 bulan di Pekanbaru. Di 6 bulan itu namanya tuh usul fikih, bahasa Arab, tahfidz semua lah gitu tuh. 6 bulan. Alhamdulillah selesai. Dari situlah mulai sharing di tangan Syekh Azhar, dan Syekh yang buat anak tertarik Syekh Ozi. Ada baca mansurat beliau kan. Kita sering apa banyak lah mansurat nggak bisa nasi sebutkan. Yang membuat ini juga, yang membuat tertarik lah kepada Cara beliau ngejelasin yang beda dengan Syekh Lugoh yang lain. Beliau ini kan termasuk orang ajam ya, dari Afrika beliau. Belum pernah ada temui orang ajam yang syarahnya mensyarah kitab itu, mensyarah ilmu Lugoh itu seluas lautan. Karena Anda bisa lihat ketika beliau udah nyarah itu semua pasti keluar. Labib, apa semua kitab-kitab yang bahkan kitab-kitab beliau itu udah di dalam kepala lah. Pas nyarah makmum itu, beliau cuma nyuruh biasa akhirnya baca. Beliau tinggal paham dulu nukohnya di mana, sakotnya di mana, ini istilah nusaknya di mana. Itu yang mana? Ini hafal lah gitu. Tuhfahnya ini kafronya hafal dulu. Ini nukoh di mana, ini apa segala macam. Pas anak waktu store melakukan jurumnya kan wahurufil asyara wa hiya al-waw wal fa wa awwa bal wala walakin hatta fi ba'dil mawadi fa in atata bi ala marfu'in rafa'ta wa ala mansubin nasabta wa ala manzum aw ala maqudin khafatta wa ala manzum jazamta taqulu qama zaidun wa amrun wa ra'aytu zaidan wa amran wa maratu bi zaidin wa amrin wa zaidun lam yakum wa lam yakut, kata beliau hadza la yujad fi fi ba'di atau fi nusakhil mu'tamadah. Kaget Anda.
tengok di kitab lagi kan. Wah jadi gimana Betul, ini? apa adanya. Ya, ada yang percaya belum karena kalau udah nusakh mu'tamadah berarti termasuk itu. Dan nuskah yang diambil Syekh Makudi, karena Syekh Makudi ngambilnya Turjuman Wahid, yaitu anaknya Imam Ibn Ajurum. Dan bilang ya Zaidun lam yakun wa lam yakun tuh nggak ada. Dan belum bilang itu lagi tadi, malah yang Zaidun lam yakum wa lam yakhruj, lo bilang ini hadza laisa ataf bayan atau walakin hadza ataf jumlah ala jumlah, ini ataf kalimat atas kalimat. Maksudnya ditahqiq lagi ini apa lagi ini semenjak anak hafal surat doa pertama ini naskah Jurum yang mu'tamad, ini dari jalur beliau. Selain logo terus apa yang disukai juga? Hadis Sekolah. Di sini udah hafal apa aja? Sekolah. dari Indonesia udah Baikunya, alhamdulillah. Baikunya sempat ngapal lagi Datul Awam, selesainya di sini. Jurumnya selesainya di sini. Ngapal di Indonesia sebentar setengah. Baikunya Datul Awam, Al-Jurumiyah. Sekarang itu lagi lanjut ngapal Sulam mantik, Sulam Nauraq. Nah, beliau Syekh Fauzi bilang gini, min huna insyaallah sabda'u syarhun min syuruhin wa hawashi fi kulli ulumin, ada bahsul munazara, usul fiqh, mantik, fikih maliki, semua beliau bakalan syarah. Dan itu ada beliau bilang tadi itu akan diangkat beberapa darus insyaallah. Jadi beliau ini ya, bukan pas hanya fokus dalam logo. Itu Beliau yang juga memaham mausu'i lagi. Iya, itu yang anak bikin kaget. Anak kira beliau tuh bacaannya logo. Iya, gue kira beliau hanya logo aja. Malah beliau tahu syarah terakhir Mukhtasar Khalil. Jadi kalau di kita kan Maliki, Abi Suja. Kalau di Maliki kan Mukhtasar Khalil. Nah, beliau tahu ini syarah terakhirnya Mukhtasar Khalil. Dibaca semua beliau. Ini cerita dulu, Bu. Dulu. Cerita tentang ini masih waktu kecil. Maksudnya waktu dulu ini saya waktu antum tampil di tahfidz itu, setelah acara selesai, setelah tahfidz selesai, ada ini paman saya lah bilang saya untuk menghafal Quran. Jadi beliau itu karena suka gitu ke acara tahfidz Quran. Jadi akhirnya antum itu bisa. Jadi saya itu inspirasi lah antum dan teman-teman yang lain. Ya, karena ini ya. Karena coba mengingat apa yang dikatakan Rumiana. Kalau selama Allah kasih kesempatan kita untuk ngasih manfaat wabarakatuh, jadi kita punya. Karena coba mengalir dari dulu sampai sekarang, dan ditambah lagi anak dekat dengan Bapak Ibu Sederhana, Syekh Fauzi, dan beliau udah banyak ngasih semuanya kepada beliau, kasih nasihat-nasihatnya. Di antara salah satu nasihat juga beliau tadi sebelum kami berhitam, insyaallah kullukum satakunu alamatan. Alama insyaallah satakunu alama. Satakunu aliman kabiran di biladikum. Kalian akan jadi ulama di negeri kalian masing-masing. Kalian akan bisa mensyarah kitab ini di negara kalian masing-masing. Bisa mensyarah ini di negara masing-masing. Dan alhamdulillah kalau ada yang suka, alhamdulillah juga kalau ada yang nggak suka. Karena namanya kita kan nggak boleh terlalu berharap kepada manusia. Kalau berharap ke manusia bisa tidak menyelesaikan hati juga, nggak enak juga. Dan bagusnya berharap kepada Allah, karena kadang-kadang ya pas ada yang nggak suka gitu, karena ya Allah kalau memang itu benar ya memang ya hamba manusia lain sama suman, bukan nabi bukan rasul, karena pasti kita tetap masih kena dosa, karena masih berusaha kok buat baik orang, buat baik yang lain, karena masih pengen buat orang tuh senang dari video-video anak di YouTube, dari ngaji-ngaji anak di YouTube, dari Antum kan sekarang masih 4 bulan ya. Tapi menurut saya antum ini sudah dapat
banyak lah tentang ilmu, terus juga hafal juga kan, kemudian terus banyak mengenal Syekh Yasir gitu. Dan saya ingin tanyakan apa sih yang membuat antum itu bersemangat dalam belajar dan juga mengambil ilmu dari para masyayikh. Karena kebanyakan jujur saya sih nggak terlalu pas dekat dengan Syekh. Kayaknya antum lebih dekat dengan saya gitu. Apa yang membuat itu semua sangat semangat? Pernah anak tulisin di kitab anak Muhammad Hah? Enggak, maksudnya itu kalau anak belajar pasti ada tulis nama Muhammad Abdul Rashid Asy-Syafi'i Shogir. Sering anak tulis, kadang anak tulis Muhammad Abdul Rashid, atau insya Allah bakalan dikenal dengan Imam Syafi'inya kecil. Karena kalau sekarang itu ada Syekh Sahawi, ada dulu Imam Ar-Ramli Kabir, Imam Ramli Shogir yang dikenali Imam Syafi'i Shogir. Maka apakah anak masih bisa kayak beliau-beliau masih digelari Syafi'i Shogir? Itu salah satunya. Yang kedua, Indonesia udah kekurangan ulama-ulama ahli fikih. Udah kekurangan ulama-ulama yang ahli di bidang fikih lah terutama. Apalagi masyarakat Indonesia sekarang ini gandrung tasawuf. Oke, kalau ini ya, tasawuf itu kan penting. Tasawuf itu kalau secara definisinya di kitab Hidayatul Rafiq ila Sulukit Thoriq punya Syekh Sawi, beliau nuliskan ilmu tasawuf itu ilmu yang bila mana mengenali keadaan hati, ilmu yang bila mana dari ilmu itulah kita bisa bersihkan hati apa segala macam. Tapi apakah mana lebih baik belajar tasawuf dulu apa fikih dulu? Beliau jawab, kalau misalnya kita belajar terus kita sombong, apakah fikih bisa nolong kita? Apakah hukum-hukum sholat bisa nolong kesombongan kita? Enggak. Kata tasawuf lah, kalau tasawuf harus dibarengi dengan fikih. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab ulama kita pasti ada. Setelah dia beliau tuh bahas ahkamus sholat, ahkamul wudu, tawafil wudu, baru fi bayani ma'asil jarah. Itu pasti beliau. Kalian pengen seperti itu. Salah satunya jadi itu insyaallah. Sampai ada yang nanya, kapan nanti pulang? Hatta aku nunggu